Ini ya perbedaannya CT sama MRI, ya, CT scan sama MRI. Ini pakai radiasi Bapak Ibu, makanya waktunya pendek, cuma 10 menit. Ya, ini radiasi. Kalau MRI tidak pakai radiasi, tapi dia dicemarkan, ya, dipaparkan dengan magnetik dan radio wave, itu frekuensi yang tinggi. Dan waktunya bisa lama, sampai 45 menit sampai 1 jam. Sehingga datanya lebih detail. Jadi dibandingkan dengan CT scan, data dari MRI lebih detail. Ya. Otomatis karena waktunya lama, datanya lebih detail, harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal MRI. Ya. Yang ini masih sama, yang lainnya, lah yang penting di sini. Noise. MRI itu menimbulkan suara yang gede karena frekuensi. Ya. Apalagi dikerjakan 45 menit sampai 1 jam. Ini kita perlu headphone, ya, supaya nggak berisik. Ya, ini bedanya cuma itu. Sekarang yang membuat kita shock, kok pakai shock dok? Ya harganya. Ini dari website, ini baru saya ambil kemarin ya. Biaya CT scan di beberapa rumah sakit ya, di Bogor sampai di Surabaya ya, dari 605.000 sampai 3.035.000. Ya, ini biaya CT scan kepala. Ya. Aku nggak tahu ya, pokoknya aku nyarinya CT scan kok ya. Ini biaya CT scan, pokok biaya CT scan seginilah ya. Oke, mantap ya harga CT scan ya. Ya anggapan aja yang kamu dapat yang di sini yang 3 juta, ya. Kamu tes Asira sudah dapat, malah lebih murah. Loh kok lebih murah dok? Katanya 3,5. Iya kalau lewat membership kan cuma 3 juta, yang lebih murah. Ya. Ini biayanya CT scan. Loh berarti harganya MRI lebih mahal lagi dok? Iya, bener, lebih mahal lagi. Ini harganya MRI. Ya. 3.850.000 sampai 16 juta ya. Dari 5,5 juta sampai 11 juta ya, lebih kelihatan lah ya harganya ya. Nah, mantap ya. Info tempat sebentar. Tempat terapi Bikom yang dekat dengan Kabupaten Mamuju, Makassar. Samarinda deh ngomong. Sulbar nggak ada. Ya. Kemarin nggak jadi ya Surabaya. Kumpulin dulu 40 orang lah ini. Nggak bisa 40 orang, nggak cukup dananya sekarang ya. Dan naik harga mesinnya. 50 sekarang. Oke. Kalau mau lebih murah tesnya, sekarang lagi murah. Ya. Pak Heri lagi murah. Dia kena Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Ya. 12 sampai 16 Desember. Gunakan kode progres, dikasih diskon 25%. Ya. Kalau yang nggak mau jadi member, silakan kontak orang tua yang sudah jadi member di sana. Mereka akan membagikan dengan sukarela voucher senilai 500.000 sehingga biaya tes Asiranya cuma tinggal 3 juta rupiah. Ya, ini kalau membandingkan tadi untuk mengetahui lokasi. Padahal ya kalau Asira ya nggak ini doang ya, semua dikerjakan. Oke. Sekarang Bapak Ibu setelah baca tadi kita kasih resume. Mulai dilihat ya, brain 1 sampai brain 5 ya fokusnya ya. Sudah, balik ke halaman tadi, sudah dilihat. Oke. Kalau yang kena brain 1, bagian frontal, itu yang kena ini loh. Ini loh yang kena. Oh, pantesan dok, anakku ngomongnya masih nggak becus. Nggak becus, masih belum lancar. Dok, pantesan dok, orangnya masih emosian. Nah. Kalau yang kenanya temporal, memorinya dok, daya ingatnya jelek banget dok. Ya, ngomongnya juga kena dok. Ya, pendengarannya juga jelek. Ya, ini. Ya. Kalau yang kenanya talamus, gangguan tidur. Yang kenanya basal ganglia, memori sama emotion. Nah, ini keseimbangannya jelek. Nah, yang ini motorik sama sensorinya jelek kalau yang kena sini. Ini parietal, kalau parietal yang kena, nah ini gangguan nulis sama ini dok, nulis sama bacanya terganggu. Gak suka ngitung dok, kalau bangsa yang ngitung itu kan ngamuk dah. Nah, ya ini gangguan di penglihatan occipital. Kalau cerebellum kenanya di sini, ya toh, brainstem kenanya di sini. Dok, gak detail dok, detail. Ini kan resume. Gimana Ibu Sri Gita? Mulai ketahuan. Kalau nggak ada brain 1, brain 5 kan enak ya, berarti otaknya nggak ada yang kena ya, nggak ada problem di hardware.
Ya, lucu ya orang tua itu kadang-kadang ya, dok punya saya enggak ada ya, dok. Enggak ada kan bagus ya. Nanti dulu, ini baru bahas silobus satu-satu ya. Bu Sri, kita udah ketemu belum? Balonku tadi yang dari mana? Udah belum? Udah ketemu belum? Gangguannya di mana? Nah, sambil diputerin, gangguannya di mana, teman? Oke, dok lanjutin. Ya, kita lanjutin ya. Nah, brain 6, dok. Nah, kena semua itu ya, kortek ya. Oke. Alhamdulillah udah tahu. Oke, sekarang kita mulai pelajaran ilmu kedokteran sederhana ya. Sambil didekat karena sudah dibaca balik-balik, saya harap Bapak Ibu sudah tahu ya gangguan Anda ada di mana. Jadi otak dibagi menjadi 3 besar. Otak besar cerebrum, otak kecil cerebrum, sama batang otak brainstem. Ya. Nah, cerebrum itu ya ini kalau coba aja menafsirkan sentuhan. Ini untuk sensori itu loh. Penglihatan dan pendengaran serta ucapan, penalaran, emosi, pembelajaran dan kontrol gerakan yang baik. Karena ini mencakup semua. Jadi kalau gangguannya di cerebrum, ya ini yang terganggu. Yang warna merah ini terganggu semua. Ya kadang enggak semua, tergantung daerahnya dok. Ini kan kalau kena KB dok. Ya nanti kita bagi. Ini kurang lebih gangguannya kayak gini. Tapi kalau yang kena otak kecil, cerebellum, ini yang terganggu adalah koordinasi gerakan otot, menjaga postur tubuh dan keseimbangan. Jadi ini nggak ada hubungannya sama yang bangsanya kognitif dan lain-lain, nggak ada. Anakku gampang jatuh dok, maybe ini yang kena cerebellum. Kalau batang otak, ini khususnya untuk fungsi otomatis tubuh. Bernapas, detak jantung, suhu tubuh, siklus bangun dan tidur, pencernaan, bersin, batuk, muntah, dan menelan. Waduh dok, nelannya susah, mungkin kena brainstem. Dok, nafasnya enggak benar dok, mungkin kenanya di brainstem. Oke, jadi secara garis besar, otak kita bagi menjadi 3 dulu. Ya, otak besar, otak kecil, batang otak. Nah, fungsi yang paling banyak, yang berperan untuk, ya yang di 4 area tadi, ini lebih banyak di cerebrum, 4 area. 4 area mana dok? Lupa ya, bicara, sosialisasi, sensori kognitif, perilaku, dan kesehatan. Itu lebih banyak kita ngomongin cerebrum. Cerebellum untuk keseimbangan, brainstem untuk fungsi-fungsi tubuhnya dia yang lain. Oke, sudah dikasih tanda. Ada yang ketemu anaknya? Nanti dicari yang namanya enggak ada tuh dicari pakai Google. Itu cuma nama-nama tempat visual itu kelipatan. Pusing dok, anakku kena semua. Jangan pusing, ini teman belajar. Brain 1, 4, 5, dan 6 ini banyak dok, tenang aja. Jangan pusing, Nicholas banyak. Akhirnya brain homeostasis nanti. Kita nggak bahas brain homeostasis, kita baru bahas masalah autism kid. Oke. Brain 5 dok, sul brain 1. Oke. Nah, ingat ya nama-namanya ya. Ada nggak yang kena cerebrum atau cerebellumnya tadi? Nah, ya ini gangguannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya. Mantap ini. Kemudian otak itu dibagi 2. Ya. Otak besar, cerebrum namanya, dibagi 2. Otak kanan dan otak kiri. Nah, yang nggak kelihatan di dalam itu mereka tuh ada koneksinya, dihubungkan dengan yang namanya corpus callosum. Wah, nama ini nggak saya tak rubah Bapak Ibu. Ini nama Latin. Ya. Ini yang menghubungkan antara belahan kiri dan belahan kanan. Ya. Mentransmisikan pesan dari satu sisi ke sisi lain, ya, dikoordinasikan. Ya. Setiap belahan mengontrol sisi berlawanan dari tubuh. Ya. Jadi belahan kiri mengontrol tubuh bagian kanan. Ya. Belahan kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Makanya kalau ada stroke di sisi kanan, yang lumpuh tangan kiri, kaki kiri. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Karena ada persilangan. Ya, persilangannya di leher katanya. Ya, kurang lebih di sinilah. Ya, jadi kalau otak kanan ngontrol batang kiri, otak kiri ngontrol batang kanan. Nah, ini kebetulan saya dulu kerjanya di penelitian di stroke, jadi ya saya sangat senang sekali belajar kayak ginian ini ya. Dan kebetulan kok bisa dipakai ya di anak-anak kita ya. Gampang kok ini. Kebetulan saya juga punya masalah di situ, sudah saya benerin. Makanya saya kelihatannya pinter. Apa benar saya kelihatannya pinter? Oke, memuji diri sendiri ya. Oke,
Jason cerebellum. Nah, cerebellum berarti gangguan keseimbangan tadi ya kenanya ya. Oke. Oke, ada yang minta nomor HP-nya Bu Mevi itu ya. Oke, Jojo Brand 5. Bentar ya. Bu Mevi langsung ngasih nomor ya. Rifki Brand 1. Ini jangan dibaca, ini sudah diomongi Bu Elvi nih. Ini kita nggak bahas yang HIV, multiberkulinum tuh nggak bahas. Itu lain masalah itu ya. Nah, ini cerebral hemisphere. Nah, ini yang lagi saya bahas sekarang yang cerebral hemisphere ini Bu, atau yang kiri atau yang kanan ini yang kena. Nah, ya ini Bu Elvi ya. Hanif kena di cerebral hemisphere. Oke. Lanjut. Maaf Ibu Bapak, aku tadi lupa ya. Aku nggak kasih disclaimer ya. Aku nyebutin nama pasien ya. Jangan dituntut ya Bapak Ibu ya. Tujuan saya kan untuk ngajar ya. Aduh lupa aku nggak kasih disclaimer tadi. Takutnya nanti ini nggak boleh di-upload lagi. Lupa saya. Kasihlah saya izin ya Bapak Ibu ya untuk pembelajaran ya. Aduh nyebutin nama lagi. Aduh sorry. Berenam kenapa? Belum sampai, baru dihafalin. Ya, D45 gak apa-apa, diizinkan Dok. Oke, izinkanlah Ibu ya untuk pembelajaran kita semua. Nah, tidak semua fungsi belahan dibagi secara umum. Iya, ini fungsinya lain-lain. Belahan kiri itu mengontrol ucapan, pemahaman, aritmatika, dan menulis. Ini yang sebelah kiri, yang ini. Ini khusus untuk masalah-masalah yang analitik. Belahan kanan ini mengontrol kreativitas seni. Ini belahan kanannya. Jadi nanti kalau contohnya si siapa? Hanif, nanti kita lihat dia yang kena itu yang di kiri atau yang di kanan. Nah, ibunya langsung tahu, iya nanti tahu Dok. Nah, ya nanti gangguannya ketahuan ya. Nah, belahan kiri itu dominan dalam penggunaan tangan dan bahasa pada sekitar 92% orang. Jadi secara umum dikatakan kalau otak kiri yang terganggu, berarti kamu gangguannya di proses analitik. Kalau benda gangguannya di sebelah kanan, berarti gangguanmu di seni. Ya, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Ini Bu Irma Arwinda baru masuk nih. Padahal udah telat ya kayaknya ya. Enggak apa-apa lah, biarin ya. Oke, gambar lebih lanjut ya. Inilah Bapak Ibu otak kiri otak kanan ya. Gambar aslinya kayak gini saya belah Bapak Ibu ya, saya belah supaya kita bisa belajar. Jadi kalau mau berpikir anak ini kita pakai yang gampang-gampang. Kalau anak kita itu gangguannya dianalisa, logika agak bisa, bahasanya kena, pengetahuan dan berhitung kena, kemungkinan kenanya di kiri. Otak kirinya yang kena. Ya, makanya nanti di terapi Bikom, setelah kita cek, kita lakukan, nah ini bisa masuk katanya. Kita lakukan terapi balancing, ya kita benerin otaknya. Ya. Kalau yang sebelah kanan berpikir holistik ya nggak bisa. Intuisi ini mestinya, ya. Kreativitas, seni dan musik, ini gangguannya di situ. Wah ini mungkin saya ini ya, di otak kanan ini ya. Saya seni dan musiknya jelek banget ya. Oke, dulu lah ya. Sekarang ya sedikit lebih baik ya. Oke. Sekarang kita spesifik. Kebetulan tadi ada yang ngomong gangguannya di cerebral hemisphere. Kira-kira Hanif masuk yang mana? Ini otak sebelah kiri. Jadi kalau gangguannya di anak saya dua-duanya Dok, kiri kanan berarti ya, korteks cerebri. Jadi gangguannya kalau di sebelah kiri, kemampuan membacanya buruk, motorik halusnya menulisnya buruk, kemampuan mengejanya buruk, kemampuan mengenal hurufnya buruk, kemampuan mendengarnya buruk, kemampuan komunikasi verbalnya buruk, anaknya terlambat bicara, artikulasinya jelek, kemampuan mengingat hal yang detail atau fakta buruk, dia menghindari tugas khususnya akademik. Ayo siapa yang anaknya kayak gini, Dok udah matematika Dok, anaknya udah males Dok, nggak mau Dok. Ini gangguannya di sini. Oke. Ya, daya tahan tubuh rendah, sering sakit, melewatkan detail kecil, buruk di matematika, kurang percaya diri, kurang motivasi. Ayo, siapa anaknya yang kayak gini? Ayo. Enak ya belajarnya ya. Terus ngomongin Dokter Ali kayak dukun enggak lah. Dokter Ali baca dari hasil tesnya seperti apa, terus Dokter Ali cari kalau gangguannya di sini gejalanya apa ya, terus tak cocokin sama laporan kalian tiap minggu. Dok, anak saya masih seperti ini. Dok, anak saya seperti ini. Nah, Bu Hanif langsung jawab. Komunikasi verbal dan kemampuan biar susah, Dok. Iya, Bu. Langsung ketahuan tahu gangguannya anakmu di mana, Dok? Mantap. Sebentar.
Ini saking banyak yang jawab sampai kelompat nih ya.